Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selamat siang. Saya akan menjelaskan tentang teori humanisme yang berawal dari apa itu teori humanisme. Menurut teori humanistik, tujuan untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikobelajar. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Teori belajar humanistik paling cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan pribadi, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilannya adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir perilaku atas kemauannya sendiri. Dalam pandangan humanisme, Maslow membuat hierarki seperti motivasi atau kebutuhan yang meliputi physiological needs, safety needs, biology needs, dan love needs, ethical needs, need to know and understand, artistic needs, self-actualization, dan transcendence. Ciri-ciri teori humanisme yang berikut. Saya menyebutkan ada empat ciri-cirinya, yaitu berikut ini terdapat berapa ciri-ciri. Satu, menekankan pada aktualisasi dari individu, atau maksudnya manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang ketiga, mengedepankan pengetahuan dan pemahaman. Yang keempat, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang ketiga itu implementasi atau contoh penerapan teori humanistik di kelas. Dalam praktek teori humanistik cenderung mengarahkan siswa untuk dapat berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam bukunya, Rogers mengatakan bahwa pengalaman belajar memiliki relevansi dengan seluruh orang yang ada di sekitar kita. Berikut ini penerapan humanistik dalam pembelajaran, yaitu satu, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semangat dalam pembelajarannya. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang keempat, pendidik harus yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Yang keempat, pendidik harus memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Kemudian berikut adalah langkah-langkah dalam pembelajaran dengan pendekatan humanistik, yaitu satu, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi-materi pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan awal dari peserta didik atau siswa. Yang keempat, mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. Yang kelima, merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. Satu tambahan dari saya, di sini di buku masih banyak. Di buku ini teori humanisme, untuk mendorong terjadinya belajar yang efektif perlu dilakukan beberapa hal berikut, yaitu satu, mengubah dan menciptakan lingkungan yang dapat menyenangkan siswa sehingga siswa belajar dalam situasi dan kondisi yang senang. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, membebaskan siswa dari ancaman dan ketersesaan di kelas. Yang keempat, terarah atau tujuannya sendiri. Yang kelima, bermakna bagi diri sendiri. Bagi yang belum paham bisa ditanyakan. Silakan. Saya izin bertanya, mengapa para pendidik atau guru itu menanamkan atau mengimplementasikan teori tersebut, dan apabila teori tersebut diimplementasikan pada peserta didik, apakah masalah akan
akan muncul masalah-masalah atau dalam masalah-masalah dalam proses pembelajaran tersebut. Masalah yang Mengapa para pendidik atau guru itu harus menerapkan teori pembelajaran tersebut dan masalah apa saja yang akan muncul apabila teori tersebut diterapkan di peserta didik? ya sama aja. Ya sama aja. Di sini kan sudah dijelaskan kalau teori humanistik itu memanusiakan manusia, di mana kita harus menghormati sesama satu sama lain, menghargai saran, terus menghargai masukan, menghargai kritikan, karena itu semua mengubah kita menjadi lebih baik lagi. Kan teori humanistik ini juga berdasarkan pada kepribadian dan psikologi seorang anak. Jadi di kelas itu kita seharusnya memang benar-benar menerapkan teori humanisme ini, karena kalau nggak diterapkan pasti bakal berantakan kan anak didik kita bakal kayak kurang ajar gitu. Nah, kasih contohnya kayak tadi kan teori belajar apa tuh kalian sosiokognitif kan harus belajar dengan kelompok dan penerapannya dengan kelompok. Nah, di dalam kelompok itu kita selain memberikan saran ada yang terima, ada yang nggak terima, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita disitulah peran teori humanistik ini berperan gitu kan. Jadi kita gitu harus menghargai pendapat teman bagaimana. Terus kalau memang pendapat teman salah, kita kasih tahu. Tapi kan ada yang anak politik, oh guru dia nggak mau terima gitu kan. Nah, sebagai guru kita harus menjelaskan bagaimana menerima pendapat itu pada seorang anak. Mungkin itu kekurangannya sih. Jadi anak kecil masih memiliki emosi yang pendek gitu. Jadi mereka kayak lebih mudah emosi dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi guru harus lebih bersabar dalam menghadapi siswa yang seperti itu. Masalahnya siswa lebih emosi gitu, lebih banyak emosi. Terutama pada anak yang berkebutuhan khusus gitu kan. Jadi lebih saling menghargai gitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus pada teori ini yang lebih aktif itu siswa atau guru? Siswa dan guru itu sebenarnya Boleh sedikit Pak? Oke, silakan. Nah, di sini kan dijawab kenapa teori ini masuk di matematika ya? Begitu Jen? Jawaban si Evi tadi yaitu intinya memanusiakan manusia. Memang benar, tapi di sini kalau menurut saya kenapa masuk teori ini? Karena memang dalam proses pembelajaran matematika itu sendiri sangat penting dibutuhkan untuk teori ini, karena teori ini lebih ke individunya, maksudnya kayak siswanya seperti itu. Misalnya mereka dalam contoh pembelajaran matematika, misalnya ibu memberikan soal atau guru memberikan soal di depan, terus mereka kan pasti otomatis menjawab dengan apa yang mereka semampu mereka bisa. Seperti itu. Kemudian ketika ada misalnya jawaban yang salah atau gimana, barulah setelah itu guru akan menjelaskan begini loh jalannya, begini seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi kan memberikan reward kepada anak gitu kan, memberikan reward. Misalnya kita tanya, anak-anak 4 tambah 4 berapa? 8. Misalnya satu orang angkat tangan. Terus dia bilang maju ke depan tulis angka 8. Nah, kita misalnya kasih permen atau kasih nilai seperti yang pernah Pak Ahyan jelaskan kemarin. Iya, kasih penghargaan. Terus ada dikit lagi. Terus apa yang menjadi kriteria keberhasilan dalam teori pembelajaran ini di kelas? Di kelas. Jadi Khususnya pada pembelajaran matematika. khususnya dalam pembelajaran anak-anak lebih mudah paham sebenarnya. Karena matematika ini pembelajarannya banyak tekanan. Jadi kita tuh harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan biar anak-anak itu makin paham. Nah, kalau kita sudah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, memperbaiki psikologi seorang anak, kalau matematika itu menyenangkan gitu. Jadi mereka tuh lebih mudah paham dalam pembelajaran. Jadi, Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah, see you. Oke, luar biasa ya. Oh, Terima kasih atas